Sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa adalah sebuah kebijakan dari pemerintah kolonial Belanda yang mewajibkan para petani di Jawa untuk menanam sebuah tanaman di sawah atau di ladangnya yang hasilnya laku dijual di luar negeri, yaitu di Eropa dan Amerika, seperti tebu sebagai bahan baku gula, nila, bahan pewarna kain, tembakau, teh, dan kopi. Latar belakang terjadinya sistem tanam paksa adalah Belanda mengalami kerugian keuangan yang besar akibat menghadapi perang di Eropa dan perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Ada beberapa ketentuan yang diberlakukan dalam sistem tanam paksa. Yang pertama, setiap desa harus menyisihkan sekitar 20% untuk ditanami komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan tarum. Yang kedua, tanaman yang ditanam harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Yang ketiga, tanaman harus diserahkan kepada pihak pemerintahan kolonial Hindia Belanda, dan seterusnya. Dengan adanya tanam paksa, memberikan keuntungan bagi Belanda dan mengakibatkan kerugian bagi rakyat Indonesia. Keuntungannya bagi Belanda yaitu, Belanda bebas dari kesulitan keuangan dan kas Belanda menjadi surplus atau berlebih. Kerugiannya bagi rakyat Indonesia yaitu, yang pertama, banyak tanah rakyat Indonesia yang terbengkalai sehingga mengakibatkan krisis bahan makanan. Yang kedua, wabah penyakit semakin merajalela. Dan yang ketiga, timbulnya bahaya kelaparan yang melanda Cirebon, Demak, dan Grobongan, yang mengakibatkan penduduk mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Bahkan, ada banyak penduduk yang tewas, sehingga penduduk di Pulau Jawa menurun secara drastis. Ada pihak-pihak Belanda yang menentang tanam paksa, yaitu seperti Ewart of Dekker, dan ada tokoh Belanda lainnya yang menentang tanam paksa, yakni Baron von Hofel dan Van der Vender. Kebijakan politik pintu terbuka. Pada tahun 1850, golongan liberal memperoleh kemenangan di pemerintahan Belanda. Golongan liberal ini terdiri dari pengusaha dan pedagang. Mereka menghendaki agar kegiatan ekonomi diserahkan kepada pihak swasta, dan mereka juga menghendaki agar diberikan kesempatan untuk berusaha dan menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan alasan tersebut, maka pada tahun 1870 di Indonesia mulai dilaksanakan politik kolonial liberal, atau yang sering disebut dengan politik pintu terbuka atau open door policy. Politik pintu terbuka adalah sebuah kebijakan di mana pemerintah Hindia Belanda membuka Indonesia bagi para pengusaha asing untuk menanamkan modalnya, khususnya di bidang perkebunan. Apa saja aturan-aturan pokok Undang-Undang Agraria tahun 1870? Yang pertama, Gubernur Jenderal tidak dibolehkan menjual tanah. Kedua, Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, pengusaha atau pihak swasta dapat menyewa tanah dari Gubernur Jenderal paling lama 75 tahun. Yang keempat, Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tanah yang dibuka oleh rakyat. Dampak positifnya, rakyat Indonesia mulai benar-benar mengenal artinya uang. Yang kedua, tumbuhnya perkebunan-perkebunan besar dengan jumlah produksi yang sangat besar, bahkan melebihi produksi semasa berlakunya sistem tanam paksa. Yang ketiga, Hindia Belanda menjadi salah satu negeri pengeksplor hasil perkebunan. Dan yang keempat, rakyat Indonesia bisa merasakan manfaat sarana irigasi dan transportasi yang dibangun pihak perkebunan. Sedangkan dampak negatifnya, 1. Usaha bangsa Indonesia sendiri banyak yang terdesak bahkan mati. Yang kedua, rakyat Indonesia hidup sengsara dan menderita. Cara Van der Venter memperjuangkan rakyat Indonesia yaitu dengan cara membuat karangan dengan judul The Gids, Geld Erfskal atau hutang budi. Di sini dijelaskan bahwa rakyat Belanda memiliki hutang budi kepada rakyat Indonesia, maka harus dibayar hutang budi tersebut. Dan cara membayarnya ada dilakukan 3 bidang. Yang pertama pada bidang pendidikan atau edukasi, pengairan atau irigasi, selanjutnya adalah transmigrasi atau perpindahan penduduk.